Bab 321. Sejak saat ini sudah tidak ada hutang lagi. Klutang ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu telah menyelamatkan putrinya, setidaknya kamu bisa meminta remunerasi. Aku sama sekali tidak ingin menggunakan perceraian untuk mengancammu. Aku merasa jika dua orang merasa cocok, maka mereka bisa bersama. Jika tidak merasa cocok, maka berpisah saja. Menurutku kita berdua sama sekali tidak cocok. Aku mengerti. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Meskipun Klutang mengatakan bahwa dia tidak menggunakan perceraian untuk mengancamnya. Tetapi apa yang dikatakan Klutang sudah jelas. Pada saat ini, Kingston Jiang sedikit kecewa. Kecewa dengan keluarga Tang. Kecewa dengan Klutang. Keluarga Tang selalu memiliki sifat seperti ini, apapun yang mereka alami, mereka tidak dapat berubah. Dan Klutang, dia telah keluar dari lumpur dan tidak ternoda pada awalnya, tetapi sekarang, dia secara bertahap menjadi orang yang menyukai kekayaan seperti keluarga Tang. Dia berdiri, memandang Klutang dan dengan sungguh-sungguh berkata, Klutang, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya, berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Setelah membantumu kali ini, hutangku padamu sudah sepenuhnya terbayar. Adapun untuk masalah hubungan, ucapanmu benar, tetap bersama jika cocok, berpisah jika tidak cocok. Selama periode ini, aku telah bekerja keras, tetapi setelah aku melakukan begitu banyak, aku tetap tidak bisa memasuki hatimu dan tidak bisa memiliki tempat di dalam hatimu. Kurasa ini bukanlah cinta. Klutang tidak menyangka bahwa Kingston Jiang akan mengatakan ini. Kata-kata Kingston Jiang membuatnya sedikit linglung. Berapa banyak? Sebut saja jumlahnya. Sebelum Klutang berbicara, Jasmine He menyela, 10 miliar yuan. Kingston Jiang, ku beritahu padamu, kamu harus meminta Tevan dan setidaknya 10 miliar yuan. Jika kurang dari 10 miliar yuan, aku tidak akan mengampunimu. Baik. Kingston Jiang berbalik dan pergi. 10 miliar yuan, sebelum gelap, aku akan mentransfernya ke rekening Klutang. Klutang menyaksikan Kingston Jiang pergi. Pada saat ini, dia merasa seperti telah kehilangan sesuatu. Kingston Jiang meninggalkan rumah keluarga Tang. Dia berjalan di jalanan yang sibuk. Mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, Klutanglah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, maka dari itu dia bisa hidup. Ketika memikirkan waktu yang dihabiskan bersama Klutang. Awalnya dia hanya datang untuk membalas budi, berniat untuk membalas kebaikan Klutang selama sisa hidupnya, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa masuk ke dalam hati Klutang. Dia pikir dia tidak peduli tentang itu, selama Klutang bahagia, dia bisa memberi secara diam-diam, tetapi dia merasa sangat kecewa karena usahanya tidak dihargai. Dia menarik napas dalam-dalam. Karena tidak cocok, maka berpisah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sheila Bai. Kak Kingston. Suara Sheila Bai terdengar di dalam panggilan. Kingston Jiang memerintahkan, transfer 10 miliar yuan dari rekening perusahaan ke rekening pribadiku. Baik. Setelah Kingston Jiang selesai menelepon, dia bergegas ke rumah sakit area militer. Sebelum sampai ke rumah sakit area militer, 10 miliar yuan sudah masuk ke dalam rekeningnya. Dia membuka aplikasi bank di dalam ponselnya dan mentransferkan uangnya pada Klutang. Setelah transfer, dia menelepon Klutang. 10 miliar yuan telah ditransfer padamu, kamu dapat memeriksanya. Setelah berbicara, dia memutuskan panggilan. Klutang menyalakan ponsel untuk memeriksa, tetapi tidak ada uang yang diterima. Dia menunggu beberapa menit sebelum pesan teks masuk dari bank datang. Melihat saldo di dalam kartu, dia tercengang. Apakah uangnya sudah masuk? Jasmine He mendekat ke arahnya, melihat pesan teks dan melihat saldo kartu, dia kaget dan langsung bersorak, benar-benar 10 miliar yuan, haha, kita telah kaya raya, kita telah kaya raya. Tanner Tang acuh tak acuh terhadap hal-hal ini. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat ke arah mereka. Setelah melihat bahwa benar-benar ada 10 miliar yuan, dia juga terkejut.
Kenapa secepat ini? Kingston Jiang baru saja pergi sebentar, tetapi uang 10 miliar yuan sudah masuk. Apakah dia benar-benar pergi mencari Te Fan Dan? Untuk apa memedulikannya? Jasmine He terus tersenyum sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Dia tidak peduli jika Kingston Jiang sedang mencari Te Fan Dan sekarang, dia hanya tahu bahwa sekarang dia sudah memiliki 10 miliar yuan, dia adalah wanita kaya sejati. Clue, transferkan 10 miliar yuan ini padaku, aku yang akan menyimpan uang ini, aku yang akan merencanakan bagaimana menggunakan uang 10 miliar ini, mari kita beli villa besar terlebih dahulu, lalu pergi berkeliling dunia. Jasmine He sudah merencanakan langkah selanjutnya. Tidak. Clue Tang dengan tegas menolak. Uang ini adalah milikku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu yang menyimpannya? Clue Tang tahu bahwa jika dia memberikan 10 miliar yuan ini pada Jasmine He, dia pasti tidak akan bisa memintanya kembali. Rumah sakit area militer. Apa? Mata Bloody melebar. Kak Kingston, kamu memberi 10 miliar yuan pada Clue Tang dan sejak ini, kalian sudah tidak memiliki hutang dan hubungan lagi. Kingston Jiang tampak tak berdaya, aku dan Clue Tang sama sekali tidak cocok, aku sama sekali tidak memiliki tempat di dalam hatinya, dengan memberinya 10 miliar ini, anggap saja aku sudah membalas budi sampai tuntas. Tetapi dia jatuh cinta dengan naga hitam dan kamu adalah naga hitam, kenapa kamu tidak menunjukkan identitasmu? Jika kamu menunjukkan identitasmu, kamu masih memiliki kesempatan dan kalian bisa tetap bersama. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Sekarang pikirannya kacau. Dia juga merasa pusing oleh dua identitasnya. Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, sejak saat ini, sudah tidak akan ada lagi Kingston Jiang naga hitam dan Kingston Jiang naga hitam juga tidak akan pernah muncul lagi. Bloody menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, perasaan benar-benar rumit, lebih baik menjadi orang lajang, tidak terkekang, bebas dan nyaman, aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan menikahi seorang istri di kehidupan ini. Jangan bicara tentang hal-hal menyedihkan ini, apakah lukamu sudah lebih baik? Ayo keluar untuk minum, tidak boleh kembali jika tidak mabuk. Tidak boleh. Sebelum Bloody bisa menjawab, Sini Wen telah menghentikannya. Bloody memiliki tampang tak berdaya di wajahnya dan berkata, Kak Kingston, meskipun aku sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sekarang, tetapi cederaku masih sedikit serius, aku khawatir aku perlu beristirahat selama 2 bulan lagi baru bisa sembuh total, maaf, aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Kingston Jiang melambaikan tangannya, kalau begitu kamu bisa menyembuhkan lukamu dengan tenang, sampai jumpa lagi nanti. Kingston Jiang meninggalkan rumah sakit area militer. Pada saat ini, dia merasa kosong di dalam hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dia ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Di Jiangzhong, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya dan dapat berbicara tentang masalah apapun, hanya Bloody seorang. Tetapi Bloody tidak bisa pergi sama sekali sekarang. Dia berjalan tanpa tujuan di jalan. Melihat sebuah bar. Dia berjalan masuk. Mulai memabukkan dirinya di dalam bar. Pada waktu bersamaan. Jiangzhong, ruang pertemuan rahasia di sebuah villa. Banyak orang berkumpul di sini. Ada Reddy dan Kennedy Han. Orang-orang ini memandang seorang pria parubaya yang duduk di sofa dengan hormat. Pria parubaya mengenakan setelan hitam dan terlihat sangat tampan, dia memiliki temperamen menjadi orang berpangkat tinggi untuk waktu yang lama, setiap gerakannya dapat memengaruhi orang lain. Dia adalah pangeran. Yang pertama dari 5 komandan tertinggi di negara Dacia, Komandan Tentara Api Merah Kota Jingdu, ibu kota. Kennedy Han bertanya, Bos, masalah konferensi medis diganggu oleh naga hitam. Aku sedang bertanya-tanya apakah dia adalah naga hitam yang merupakan menantu keluarga Tang. Atau apakah dia adalah Kingston Jiang naga hitam yang muncul di konferensi medis. Pangeran, memegang segelas anggur merah di tangannya, menyesap dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, kedua-duanya adalah dia,
Meskipun kalian menjebaknya, dia dapat mencari Raja Xiaoyao untuk menggantikan dirinya. Bos, konferensi medis dikacaukan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Betul, jika naga hitam tidak dihilangkan, rencana kita tidak dapat dilanjutkan, naga hitam harus dihilangkan. Kennedy, Han dan Reddy berbicara satu demi satu. Pangeran juga memiliki ketidakberdayaan di wajahnya. Membunuh naga hitam. Mudah diucapkan daripada dilakukan. Di wilayah negara Dacia, dia tidak bisa menyentuh naga hitam. Karena naga hitam terlalu kritis, membunuhnya akan menyebabkan kejutan besar. Setelah atasan menyelidiki masalah ini, dia tidak akan bisa mengelak. Tatapan gelap muncul di dalam mata pangeran. Naga hitam hanya memiliki satu cara untuk mati, yaitu mati di medan perang, tidak ada cara lain selain itu. Bersambung.